tersumbat apa enggak. Jadi caranya masukkan jari kita ke balut dengan kasar, masukkan ke dalam, diambil makanannya dari dalam, terus tarik keluar. Kalau memang misal ada benda asing dalam mulut adik, jika tidak berhasil lagi baru dibawa ke rumah sakit. Itu ya Bu. Terus yang selanjutnya menjelaskan pertolongan pertama pada cedera anak, yaitu pada saat benda asing ada di hidung, kita mengeluarkan benda asing itu yang ada di hidung. Misalkan kayak tadi Bu, kemasukan betesinnya di dalam hidung, kita coba mengambil dengan benda tumpul Bu, jangan benda yang tajam. Misalnya jangan pakai garpu, jangan pakai pisau, kita bisa pakai misalnya sendok atau kayak selang gitu loh Bu, tapi kecil, sedotan plastik itu bisa dibantu, ditarik nanti bisa disedot gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa keluar atau tidak berhasil, bisa langsung dibawa ke rumah sakit Bu, sesegera mungkin ya. Kemudian kalau misalnya ada benda asing Bu yang berukuran kecil seperti biji misalkan masuk ke dalam telinga, caranya mengeluarkan gimana Bu? Di rumah badannya adik dimiringkan ke arah bendanya tadi yang masuk. Misalnya masuknya sebelah kanan, berarti miringnya ke kanan, sambil dimiringkan dan dilihat dari bawah ada bendanya apa tidak, kelihatan bendanya apa tidak. Kalau misalnya memang terlihat bisa diambil, kalau sudah susah diambil ya bawa ke rumah sakit gitu Bu. Kalau kemasukan serangga sama Bu, sambil dilihat dulu serangganya yang masuk ke telinga sebelah mana. Nanti kita bantu dengan memasukkan minyak zaitun. Kalau nggak ada minyak zaitun ya minyak goreng itu nggak apa-apa Bu, dimasukkan ke dalam telinga yang kemasukan serangga tadi. Kemudian sambil dievaluasi Bu, biasanya serangga itu nanti mati kena minyak itu. Nanti misalnya masih ada keluhan, serangganya tetap nggak bisa keluar, segera dibawa ke rumah sakit. Terus kemudian mengambil biji-bijian yang digunakan dengan dibawa korek kuping. Alat korek kuping itu bisa digunakan misalkan Bu ada biji-bijian yang masuk benda kecil seperti biji, misalnya biji apa ya Bu, biji buah itu apa namanya, buah jambu misalkan, kayak kecil tuh, tapi bisa masuk ke dalam telinga adik. Ini bisa dibantu dengan alat seperti korek kuping, tapi yang kecil aja ya, yang buat anak-anak, bukan yang ukuran dewasa. Nanti korek kuping itu dikasih sebelum dimasukkan dikasih minyak dulu Bu, jadi posisinya lembab atau basah. Jadi harapannya nanti bijinya itu bisa terdorong keluar dengan dorongan kata itu. Kemudian misalkan di rumah Bu, adik kena luka bakar, misalnya habis main petasan atau kembang api, tahu-tahu tangannya lukanya kebakar, kayak gitu tuh nggak usah panik Bu. Di rumah cukup dialiri aja dengan air biasa yang mengalir selama 10 menit. Kalau nggak ada air sekitar rumah ibu, bisa dikompres aja dengan kain atau kain yang sudah diberi air sedikit, terus dikompres, jadi posisi kainnya itu lembab ya Bu. Kemudian tutupi luka dengan perban, ditutup dengan perban dan kain bersih yang tidak lengket. Kemudian nanti dipastikan lagi Bu, perban atau kain yang menutupi kulit yang terbakar itu benar-benar rapat semua tertutup. Jadi jangan sampai ada luka terbakar yang tidak tertutup kain tadi. Kemudian untuk meredakan sakit di rumah bisa menggunakan tanaman lidah buaya kalau ada ya Bu. Setelah itu segera dibawa ke rumah sakit adiknya gitu ya Bu. Dari sini ada beberapa pertanyaan nggak Bu? Paham nggak ya? Paham Bu. Terima kasih ya Bu. Itu ya, ini saya kembali ke